Siapa nih yang udah tahunan nge-YouTube tapi channelnya nggak berkembang? Kita bahas yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Nita Branded, channel edukasi dan tutorial. Nah, seperti biasa teman-teman, aku tuh kalau buat konten sesuai dengan request dari kalian. Jadi, pertanyaan yang paling banyak ditanyakan itu yang akan kubuat videonya nanti. Ini bisa menjadi informasi tambahan buat teman-teman pemula, supaya kalian itu tidak mengalami hal yang sama dengan teman-teman yang udah tahunan di YouTube tapi nggak bisa berkembang. Nah, sebelumnya teman-teman, aku mau kasih informasi penting dulu ke kalian supaya kalian itu bisa tahu, oke, ternyata ini penyebabnya. Sebenarnya di YouTube itu rekomendasi si algoritma ini lebih bekerja pada channel baru ketimbang channel yang udah lama tapi nggak bisa menarik perhatian penonton. Makanya buat teman-teman yang lain sering bertanya nih, "Kak, kok teman aku ya channelnya tuh masih baru tapi cepat banget berkembang, Kak?" Iya, emang kayak gitu. Si algoritma YouTube ini lebih bekerja maksimal, rekomendasinya di channel baru dibandingkan dengan channel lama. Oke, langsung aja yang pertama. Channel tidak bisa berkembang walaupun kalian sudah jungkir balik melakukan segala macam cara di YouTube. Kalau kalian pernah membeli jam tayang atau membeli subscriber, intinya menggunakan VPN. Karena kembali lagi teman-teman, si YouTube ini adalah sistem yang sangat canggih. Oleh sebab itu, apapun yang kalian lakukan ya, apalagi di tahun 2023 ini, udah banyak banget yang dismonet teman-teman. Bahkan yang subscribe ada jutaan, yang udah ratusan, itu bisa didismonet. Apalagi untuk kalian yang masih pemula. Maka dari itu, untuk teman-teman pemula, jangan pernah berpikir untuk membeli subscriber atau membeli jam tayang. No teman-teman, YouTube ini adalah sistem yang sangat canggih. Kalau kalian pengen sukses di YouTube, lakukan secara alami, lakukan secara natural. Nah terus Kanit, bagaimana channel aku? Aku kan pernah melakukan itu. Saran aku, buat aja channel baru. Tutup udah channelnya, karena itu nggak akan bisa berkembang lagi teman-teman. Kalau udah kedeteksi, apapun yang kalian lakukan tidak akan ada solusi teman-teman. Solusinya hanya satu, kalian buat lagi channel yang baru. Nah, terus kalau pertama nanti aku harus gimana? Nanti aku ajarkan di akhir video ini. Aku akan kasih tahu caranya ke kalian bagaimana langkah-langkah apa saja yang harus kalian lakukan untuk mengembangkan channel kalian nanti. Oke, yang kedua, apa saja yang bisa membuat channel kalian itu tidak bisa berkembang di YouTube? Kalian itu lama banget baru aktif lagi. Jadi banyak nih teman-teman, Kanit, aku tuh pernah aktif setahun yang lalu tapi ini baru mulai upload lagi. Kalau udah kayak gitu, mending buat aja channel baru lagi teman-teman. Solusinya hanya buat channel baru buat teman-teman yang baru aktif lagi mengupload video di YouTube. Karena kalian kalau pernah aktif ya di YouTube, kemudian kalian itu tinggalin selama berbulan-bulan, apalagi yang tahunan, kemudian balik lagi, itu nggak akan maksimal lagi teman-teman. Lebih baik kalian buat aja yang baru, karena intinya kembali lagi ke informasi yang aku katakan tadi, kalau si YouTube ini lebih bekerja maksimal pada channel yang masih baru. Oleh sebab itu, untuk teman-teman yang baru mengupload video, yang baru aktif lagi di YouTube, buat aja channel baru. Nah, berikutnya apa lagi? Kalian itu upload videonya campur-campur teman-teman. Jadi hari ini uploadnya make up, besoknya mukbang, lusanya olahraga, lusanya lagi berita. Kalian itu membuat si algoritma error teman-teman. Ingat, topik yang satu tema itu lebih cepat difahami penontonnya oleh si algoritma ketimbang kalian membuat channel campur-campur. Tapi untuk solusi channel ini, kalau kalian misalnya udah terlanjur membuat channel campur-campur, lihat video mana yang paling rame, yang paling banyak penontonnya. Berarti penonton atau subscriber di channel kalian itu lebih suka topik yang seperti itu. Jadi nggak usah dibuat channel baru, lanjutkan aja, tapi pilihlah topik atau tema dari video kalian yang paling rame penontonnya. Setelah itu, selanjutnya kalian buat setema terus dengan video yang booming itu. Jadi nggak perlu dibuat baru. Yang keempat, bener nggak sih? Pokoknya berikutnya, kenapa kalian tidak bisa berkembang di YouTube, itu karena kalian terdeteksi spam. Nah, spam ini ada dua faktor teman-teman. Spam karena kalian melakukan sub for sub, spam yang kedua karena kolom komentar. Jadi kalian itu
kalau misalnya melakukan sub for sub, saling kunjung, itu kedeteksi teman-teman. Semua perilaku kita, semua aktivitas kita di YouTube ini ada datanya teman-teman, terbaca oleh sistem mereka. Jadi kalian yang masih melakukan sub for sub, kalau saran aku mending stop aja teman-teman, target aja ke penonton baru. Karena kalau udah terdeteksi spam, ya itu nasibnya, channel kalian tidak akan berkembang sama sekali. Karena udah kedeteksi, maka si algoritma itu akan menyuekin video kalian. Istilahnya aksesnya ke video kalian itu nggak akan bekerja lagi teman-teman, dicuekin video kalian oleh si algoritma. Kemudian yang spam kedua karena kolom komentar. Nah, aku akan tunjukkan ke teman-teman apa sih spam di kolom komentar itu, supaya teman-teman apalagi yang khususnya pemula itu lebih hati-hati lagi dalam memberikan komentar, kemudian agar tidak terjadi kesalahan. Oke, check it out. Jadi ini spam ya teman-teman. Di situ kalian bisa lihat spam adalah konten atau percakapan yang memberikan pengalaman negatif bagi pengguna sehingga mereka sulit menemukan materi lainnya. Jadi untuk teman-teman yang selalu memberikan kata-kata kasar, kata-kata hinaan, itu masuk di sini teman-teman. Komentar kalian itu tidak akan terbaca. Kemudian di bawah lagi, YouTube mendeteksi spam berdasarkan teks komentar atau perilaku komentar tertentu. Misalnya berulang kali memposting komentar dapat terdeteksi sebagai spam. Misalnya ada nih teman-teman yang sering memberikan des pinjit apaan tuh, yang pokoknya kalimatnya sama, walaupun kalimatnya assalamualaikum kanit hadir lagi, tapi di kolom komentar channel-channel lain kalian masih tuliskan kalimat itu juga termasuk spam teman-teman. Jadi kalimatnya selalu sama, walaupun membangun, walaupun bagus, tapi kalau kalimatnya selalu sama itu juga akan termasuk spam. Oke, kita langsung ke studio YouTube aku ya. Kalau kalian pengen periksa di studio YouTube kalian juga bisa teman-teman, klik aja yang di atas ya, yang tulisannya dipublikasikan. Kemudian kalian pilih yang di bawah, tahan untuk ditinjau. Nah, coba di sini teman-teman bisa lihat, kasih tip ya Mbak, udah lama jam tayang kurang, tapi dia tuh memberikan pertanyaan tapi mengirimkan link dari videonya dia. Jadi memberikan link atau menempelkan link di kolom komentar ini spam teman-teman. Nah, ini nggak bisa kebaca oleh teman-teman yang lain, walaupun kalian udah kirim tapi nggak kebaca oleh mereka, hanya bisa dibaca oleh aku sebagai konten kreator yang punya video. Nah, kalau kalian sering melakukan inilah yang membuat channel kalian itu tidak bisa berkembang. Karena ya kembali lagi sistem YouTube ini udah membaca, oke, channelnya si A ini suka sekali spam, suka banget spam. Nah, teman-teman bisa lihat bahkan di kolom postingan komunitas juga itu termasuk spam kalau kalian sering memberikan kalimat yang sama. Nah, ini mari mampir, ini adalah kata-kata ajakan untuk melakukan kerjasama. Ini kalau kata-kata seperti ini itu spam, udah dideteksi oleh si YouTube-nya teman-teman. Kita scroll lagi ke bawah, izin share tapi memberikan ini link. Kemudian bantu dukung channel saya. Nah, ini juga kalimatnya spam teman-teman, memberikan kata ajakan. Halo Kak, aku baru gabung, bantu subscribe. Ini juga termasuk. Mantap, betul banget, salam dari Aceh. Nah, walaupun komentarnya bagus, tapi ini bisa jadi beliau ini memberikan komentar ini, sering menulis komentar ini di channel-channel lain selain di channelnya Nita Branded. Jadi kayak tadi, spam itu bisa jadi pengiriman yang berulang-ulang. Beliau selalu menuliskan kalimat ini, berulang-ulang menggunakan kalimat ini. Kayak gitu teman-teman. Nah, yang terakhir, video kalian tuh kenapa walaupun udah tahunan di YouTube tapi nggak bisa berkembang? Karena video kalian selalu dicuekin oleh si penonton. Jadi si algoritma juga itu membaca video kalian tidak menarik untuk penonton. Karena si algoritma teman-teman bekerja sesuai dengan perilaku penonton. Semakin penonton sering mengklik video kalian dan menyimaknya sampai selesai, semakin si algoritma juga itu akan menyukai video kalian. Tapi kalau sebaliknya yang terjadi, video kalian dicuekin sama penonton, maka si algoritma juga akan meninggalkan video kalian, bahkan meninggalkan channel kalian. Itulah yang terjadi pada channel yang membuat video ngasal teman-teman. Maaf ya aku bilang kayak gini, tapi ini bisa menjadi informasi untuk kalian. Kalian harus terima apapun yang aku bilang di sini supaya kalian tuh bisa menggali potensi diri kalian. Stop mulai sekarang membuat video yang ngasal. Kalau kalian membuat video, tentukan dulu konsepnya teman-teman. Nah, ini ada hubungannya dengan teman-teman yang tadi yang aku saranin untuk membuat channel baru. Nah, sekarang kalau misalnya kalian udah membuat channel baru, udah buat channelnya,
terlebih dahulu kalian tentukan temanya teman-teman. Tema ini bisa berdasarkan profesi kalian, misalnya guru, buat aja video pembelajaran. Atau sesuai dengan hobi kalian makan, kalian bisa buat video mukbang. Atau hobi kalian jalan-jalan, ya udah setiap kali kalian jalan itu kalian bisa bikin video vlog. Atau misalnya hobi kalian mancing, sambil mancing bisa sambil buat video. Atau video sesuai dengan skill kalian, misalnya kalian bisa edit-edit video kayak gitu, buat-buat tutorial, itu bisa teman-teman. Pokoknya dimudahkan aja sesuai dengan yang kalian mampu. Kenapa aku saran kayak gitu? Karena buat video itu bukan hanya satu kali teman-teman. Banyak teman-teman yang kehilangan ide karena mereka memaksakan tema yang mereka tidak sanggup. Jadi untuk teman-teman yang aku saranin untuk buat video baru, channel baru, tentukan tema yang kalian benar-benar mampu untuk eksekusi videonya. Nah, kalau udah tentukan tema, jangan dulu buat videonya teman-teman. Riset dulu. Makanya kemarin banyak yang bertanya, aku sering sarankan lakukan riset. Nah, cara meriset video kayak gimana? Aku akan tunjukkan ke teman-teman supaya kalian itu bisa lebih paham, lebih mengerti. Nanti aku akan melakukan yang kayak gini. Oke, check it out. Jadi cara melakukan riset kayak gini teman-teman. Kita masuk ke aplikasi YouTube-nya, kemudian kalian klik aja kolom pencarian di pojok kanan atas itu ya. Kemudian kalian cari video apa yang ingin kalian buat. Misalnya kalian akan menentukan tema mukbang misalnya. Nah, mukbang itu mukbang apa lagi teman-teman? Kalian mau mukbang seafood kah, mukbang bakso kah, mukbang apa gitu. Jadi harus jelas teman-teman supaya itu lebih terinci. Misalnya kalian mau mukbang bakso. Jadi kita cari video serupa. Mukbang ada ya, mukbang bakso, berarti informasi juga untuk mencari kata kunci, berarti mukbang bakso ini ada. Nah, kalian mau mana? Bakso, cuma bakso tuh atau bakso pedas? Misalnya kalian mau apa? Mukbang bakso pedas. Nah, setelah masuk di halaman ini, silakan nanti kalian lihat mana video yang paling banyak penontonnya. Kayak yang ini di atas 316.000, itu dibuat 3 minggu lalu, berarti baru aja. Oke, ini lagi 65.000 dibuat 4 hari yang lalu. Nah, ini teman-teman informasi untuk kalian. Ini setema ya teman-teman. Ini yang dimaksud dengan video setema. Karena video yang di atasnya itu viewsnya banyak, 316.000, dia buat lagi versi keduanya, tapi itu pakai cabai hijau. Itu juga informasi buat kalian teman-teman. Nanti kalau ada video yang booming, kalian buat part-part 2-nya. Karena ini video di atas yang paling viral, yang paling banyak viewsnya, yang paling banyak penontonnya, kita akan riset di sini dulu. Jadi riset bukan hanya satu video teman-teman, harus minimal 3 video kalian riset. Dia mukbangnya konsepnya ini tanpa wajah teman-teman. Jadi kalian pelajari, kalian mau pakai wajah atau tanpa wajah. Di sini dia menggunakan mikrofon yang suaranya jernih sehingga walaupun minum air tuh suara tenggorokannya kedengaran. Nah, suara mengunyah baksonya kedengaran. Berarti itu kalian harus tahu teman-teman. Nanti mikrofon itu harus bagus supaya ketika penonton mendengar suara kalian ngunyah itu, penonton jadi ngiler juga. Lihat aja cara dia memasukkan baksonya, cara dia mengunyah baksonya. Itu kelihatan aku aja jadi ngiler teman-teman, jadi lapar pagi-pagi gini ya. Nah, kalau udah nanti kalian tonton sampai full teman-teman. Kalian pelajarin semuanya, cara dia makan, cara dia mengunyah. Kalau udah, kalian jalan lagi yang lain kayak gitu. Jadi di video-video yang kalian riset itu kalian pelajari semuanya. Kalau udah riset, oke Kanit, aku mantap. Aku mau topik yang ini. Apalagi yang harus aku lakukan Kanit? Nah, langkah berikutnya yang harus kalian lakukan karena kalian masih baru, belajarlah mencari kata kunci yang tepat untuk video kalian. Kenapa aku saran ini teman-teman? Karena untuk membuat si algoritma ini mudah membaca video kalian tentang apa itu berdasarkan metadatanya teman-teman. Kata kunci yang kalian gunakan harus balance dengan isi video kalian. Misalnya video kalian make up, ya udah semua tutorial make up kata kuncinya kalian cari yang temanya paling cocok dengan isi video. Nah, kalau udah tahu nih atau kalau kalian masih bingung, cari aja video aku yang judulnya cara setting video YouTube. Aku pernah buat tutorial cari kata kunci menggunakan TubeBuddy. Oke lah, ya lidah-lidah Indonesia ya. Kalau VidIQ kayaknya harus pakai laptop karena aku kan di sini edukasinya hanya menggunakan HP Android. Jadi sampai sekarang aku masih menggunakan TubeBuddy. Jangan menggunakan kata kunci yang banyak digunakan oleh channel-channel besar teman-teman. Kalau kalian menggunakan kata kunci yang digunakan mereka, maka video kalian itu akan ada di bawah.
Nah, sebagai penonton itu kan kita malas kan scroll ke bawah. Jadi kita sebagai penonton, aku sendiri, aku pribadi kalau buka video tuh paling ketiga, kelima itu yang aku tonton. Aku nggak akan scroll lagi sampai ke bawah, malas. Jadi kayak gitu teman-teman. Gunakan kata kunci yang tidak atau jarang digunakan oleh channel-channel besar supaya kita berpeluang mendapatkan penonton. Dan juga yang kedua, supaya si algoritma YouTube ini mudah membaca channel kita tentang apa. Nah, setelah kalian sudah tahu nih cari kata kunci, cari kata kunci yang paling bagus, yang poinnya itu very good. Taruh di bagian judul. Judul ini nggak usah panjang-panjang banget teman-teman. Yang penting judul ini bisa menarik perhatian penonton. Kemudian kata kunci berikutnya itu kalian taruh di kolom deskripsi teman-teman. Gunakan 3 kata kunci di kolom deskripsi. Itu caranya pernah aku juga udah ajarkan di judul video aku yang cara setting video YouTube. Yang berikutnya kalian belajarlah membuat judul dan thumbnail yang menarik. Kenapa ini penting? Ya ini bahkan kelas si Mr. Beast aja teman-teman. Mr. Beast itu adalah channel yang paling banyak subscribernya di YouTube. Bisa di searching. Beliau tuh ya kalau misalnya pertama upload video, beliau akan lihat kalau misalnya viewsnya bisa sampai jutaan, maka akan dipertahankan judul atau thumbnailnya. Tapi kalau viewsnya di bawah jutaan, dia itu bisa ganti thumbnail, bahkan bisa ganti judul teman-teman. Hal yang pertama kali ditemui oleh penonton dari video kita itu judulnya. Kalau judulnya menarik, mereka pasti klik. Kalau thumbnailnya menarik, kontrasnya itu bercahaya, pasti bisa diklik teman-teman. Oleh karena itu aku sarankan kalian selain membuat kata kunci juga kalian harus belajar cara membuat judul yang menarik dan thumbnail yang menarik. Nah, aku akan sarankan ke kalian bagaimana cara membuat thumbnail yang menarik agar juga ini bisa membantu si algoritma mengetahui, oke, ini si A upload video lagi nih, aku akan rekomendasikan lagi. Jadi channel kita itu mudah dikenali oleh si algoritma. Oke, cek kita. Kalian coba lihat thumbnailnya. Judulnya heboh, apanya yang heboh ya? Kemudian judulnya bagus ya, mantap, seru. Ini udah dari kata depan aja udah buat orang itu pengen ngeklik. Nah, tapi kita fokus di thumbnail ya. Teman-teman bisa lihat tulisan yang digunakan selalu tulisan warna fontnya sama, oke? Kemudian warnanya itu konsisten teman-teman untuk thumbnailnya. Warna putih dan warna kuning. Coba kita lihat putih kuning. Lihat semua di thumbnailnya itu warna putih dan kuning. Jadi kalau kalian membuat thumbnail itu kalian konsisten juga teman-teman. Fontnya apa? Jangan ganti-ganti. Kemudian posisinya di mana? Ya, posisinya apakah di bawah, di atas, konsisten kan? Jadi konsisten di thumbnail juga ini membantu kalian bisa cepat berkembang di YouTube. Kenapa? Karena si algoritma mudah membaca dan mengenali channel kalian dan video kalian. Itulah gunanya aku bilang tadi thumbnail itu harus konsisten juga cara buatnya. Oke teman-teman, kita bisa lihat ini kan beliau ini membuat thumbnail itu konsisten warnanya. Dan gambarnya juga itu bagus teman-teman. Gambar-gambar yang digunakan itu semuanya cerah. Yang terakhir konsisten teman-teman. Konsisten ini apakah nggak perlu upload tiap hari kalau memang kalian sibuk. Seminggu sekali bisa, 2 minggu sekali juga bisa. Tapi konsisten. Misalnya kalian udah tentukan, oke, aku sibuk banget kan karena aku nih orang kantoran. Kalian bisa upload 2 minggu sekali. Karena aku juga kayak gitu teman-teman. Kalau lagi banyak tugas di sekolah aku nggak akan upload. Tapi itu konsisten. Jadi kalau misalnya kalian sibuk, bagi teman-teman yang sibuk, kalau yang nggak sibuk bisa kok buat tiap hari. Tapi kalau saran aku kalian bikin 3 hari sekali aja supaya kalian tuh nggak cepat kehabisan ide konten dan kalian bisa maksimalin isi videonya. Konsistennya di sini konsisten hari dan konsisten jam. Misalnya kalian, oke, aku mampunya bisa upload itu tiap hari Minggu kan jam 5. Kayak gitu terus. Minggu depan hari Minggu jam 5. Minggu berikutnya lagi upload hari Minggu jam 5. Kalau kayak gitu, si algoritma itu juga mudah mengenali channel kalian. Oke, hari Minggu jam 5 si A akan mengupload video. Jadi, kalau kita
mudah dikenali, si sinyal algoritma ini mudah mengenali channel kita, kita juga itu bisa mudah berkembang teman-teman. Tapi ingat, ini butuh kesabaran, butuh kerja keras, butuh usaha yang panjang, nggak ada yang instan teman-teman. Tapi usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Nanti kalau kalian udah melakukan semua, barulah eksekusi videonya. Kalau udah semua tadi tahapan-tahapannya, baru terakhir kalian buat videonya. Jangan langsung fokus di video dulu, fokus yang tadi, yang pertama. Oke teman-teman, sehingga itu bisa membuat kalian lebih cepat berkembang di YouTube. Nggak usah mikirin, aduh hari ini aku subscriber kok cuma 1 ya, besok kok cuma 2. Nggak usah. Fokuskan prosesnya teman-teman, nikmati aja prosesnya. Kalau kalian menikmati prosesnya, kalian akan bisa berkembang hari demi hari. Video kali ini oke, aku hanya pakai ini editannya, tapi di berikutnya kalian akan lebih mahir lagi dalam mengedit. Di bulan berikut kalian mahir lagi dalam mencari kata kunci. Di bulan berikut kalian akan mahir lagi dalam mencari ide konten. Akan seperti itu kalau kalian melakukan dan menikmati prosesnya. Akan meningkatkan kualitas diri kalian dan tentunya ini akan berdampak di video kalian juga. Oke.